Apa? Jadi siapa yang mau datang? Oh, tadi tuh. Yang pasti memang kami lagi urus. Lagi proses, dokumen udah masuk. Pelatih timnas Filipina Tom Saintfiet membeberkan kekuatan timnas Indonesia di depan media Inggris. Saking kuatnya membuat pria asal Belgia itu tak bisa berhenti mengomel. Baru-baru ini Tom Saintfiet berbagi pengalaman tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama timnas Filipina kepada salah satu media Inggris. Kesan pelatih asal Belgia itu tertuju pada timnas Indonesia yang dinilainya sangat kuat. Saking kuatnya bahkan sampai membuatnya susah berhenti mengomel. Filipina harus mengakui kekuatan Indonesia saat melawat ke Gelora Bung Karno dengan kekalahan 0-2. Kepada media Inggris, World Soccer Tom Saintfiet sebenarnya membenci kekalahan. Namun ia hanya bisa menerima kenyataan tersebut. Pasalnya, Filipina diakui tergabung bersama tim-tim kuat di babak kualifikasi tersebut, kondisi yang membuat Tom Saintfiet harus banyak berteriak. Saya benci kekalahan, tapi itu juga sudah diduga. Kami bermain dengan tim kuat seperti Irak, Vietnam, dan Indonesia, tim yang telah menjadi lawan yang sulit sejak sebelumnya. Saya selalu mengomel, ucap Tom Saintfiet. Hasil di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua yang didapat Filipina bagi Tom Saintfiet sangat mengecewakan. Akan tetapi, ia tetap optimis dalam membangun tim berbekal para pemain muda yang memiliki karir profesional terbaik. Ini mengecewakan, tapi kami membangun kembali tim, menjadikannya lebih mudah dan lebih kompetitif, ujar Tom Saintfiet. Kami perlu waktu untuk memasukkan pemain baru dan berkembang, tutupnya. Nama Jairo Ridwal kembali menjadi perbincangan setelah isu naturalisasi yang sempat berhembus beberapa waktu yang lalu. Tak sedikit orang yang mencari tahu profil Jairo Ridwal lebih jauh dan mencari kabar terbaru mengenai perkembangan isu ini. Pemain sepak bola yang satu ini diketahui tengah menjadi salah satu andalan lini tengah Crystal Palace, tim yang berlaga di liga paling kompetitif di dunia. Kabar naturalisasi mencuat karena ia pernah diketahui menghubungi Hassani Abdul Ghani yang menjabat sebagai Komite Disiplin PSSI melalui saudara dari nenek Jairo. Jairo sendiri lahir pada 9 September 1996 di Haarlem, Belanda. Ia diketahui merupakan seorang keturunan Suriname, namun memiliki kerabat dari Manado, menurut pengakuan sang nenek beberapa waktu yang lalu. Jairo memulai karir sepak bolanya di Akademi Haarlem, lalu pindah ke Akademi Ajax pada tahun 2008 silam. Berselang 3 tahun, penampilannya yang impresif menarik minat Crystal Palace, dan di tahun 2017 dirinya diboyong ke markas The Eagle untuk berlaga di Premier League. Sebenarnya Jairo kini berkebangsaan Suriname dan Belanda. Namun menurut sang nenek, Jairo memiliki darah Manado yang menyebabkan dirinya bisa memperkuat timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi. Isu naturalisasi sebenarnya masih cukup kuat terdengar. Namun fakta bahwa dirinya pernah memperkuat timnas senior Belanda pada tahun 2015 silam menjadikan satu masalah baru. Dokumen naturalisasinya sendiri pernah dikirimkan pada pertengahan Mei 2024. Namun hingga saat ini kabar terbaru mengenai proses tersebut belum lagi terdengar. PSSI sangat yakin akan menang dalam sidang CS perihal Maarten Paes. Hingga akhirnya kiper asal Belanda itu bisa membela timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia. Maarten Paes sampai saat ini belum juga bisa membela timnas Indonesia. Padahal kiper berusia 26 tahun itu sudah menjadi WNI lewat proses naturalisasi sejak 30 April 2024. Ada satu permasalahan yang dialami oleh Maarten Paes, sehingga belum bisa memperkuat tim merah putih. Hal itu karena FIFA masih menolak perpindahan asosiasi dari KNVB ke PSSI. Kiper FC Dallas itu tercatat pernah membela timnas U21 Belanda saat berusia 22 tahun. PSSI sebenarnya sudah berjuang agar proses perpindahan Federasi Maarten Paes bisa segera selesai. Update terbaru, Maarten Paes akan menjalani sidang CS pada 15 Agustus 2024. Rencananya pada 15 Agustus 2024 akan melakukan sidang CS. Lalu pada 16 Agustus 2024 akan terlihat hasil pengumumannya
Insya Allah kami akan berusaha memenangkan itu, kata Sekjen PSSI Yunus Nusi. Kata Yunus Nusi, PSSI akan berusaha semaksimal mungkin agar memenangkan sidang CAS Marten Paes. Tujuannya tentu saja agar Marten Paes bisa membela timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nama Jay Itzes kembali mewarnai bursa transfer Italia pada musim panas setelah tidak ada kabar kelanjutan negosiasi dengan Torino, menyusul kehadiran Koko dari Las Palmas ke Turin. Kali ini, 3 klub Serie A, yakni Udinese, Monza, dan Fiorentina, diwartakan menaruh minat kepada bek timnas Indonesia tersebut. Diwartakan sebelumnya, perwakilan Itzes sedang menjalin komunikasi dengan Torino mengenai kemungkinan memboyong pemain berusia 24 tahun itu pada pertengahan bulan ini. Namun belum ada kejelasan hingga sekarang. Ketertarikan Torino ini disebabkan mereka telah mengontrak mantan pelatih Itzes di Venezia, Paolo Vanoli. Di tengah tidak ada kabarnya dari Torino, 2 media di Italia mengabarkan klub lain yang menaruh minat kepada Itzes. Laman Fantamaster menyebutkan, pelatih Costa Runjaic telah meminta kepada manajemen Udinese untuk mendatangkan bek baru untuk menambah kekuatan di lini pertahan. Selain Itzes, nama lain yang masuk bidikan adalah pemain asal Belgia Connie de Winter. Sementara laman Tutto Venezia Sport mewartakan, Monza yang dipimpin ex-bos AC Milan Adriano Galliani telah mengajukan pertanyaan mengenai kemungkinan memboyong Itzes. Namun mereka bakal bersaing dengan Fiorentina yang juga sudah melakukan penjajakan untuk merekrut Itzes. Itzes saat ini sedang menjalani pramusim bersama Venezia. Tim promosi tersebut sekarang sedang berada di Belanda untuk melakoni pertandingan uji coba. Venezia dijadwalkan menghadapi FC Utrecht pada 1 Agustus dan selang 3 hari kemudian bertemu PEC Zwolle. Striker keturunan Ole Romeni membuat geram publik Indonesia karena perlakuannya kepada Ivar Jenner. Namun, ia justru bisa saja senasib seperti Elkan Baggett. Ole Romeni menjadi pemain yang santer dirumorkan bakal dinaturalisasi PSSI untuk membela timnas Indonesia. Akan tetapi, penyerang FC Utrecht tersebut malah membuat geram pecinta sepak bola tanah air. Penyebabnya adalah striker berusia 24 tahun ini dianggap menghina Ivar Jenner usai tidak menyambut jabat tangannya. Momen ini terjadi ketika laga FC Utrecht versus Al Rayyan. Dalam pertandingan tersebut, Ole Romeni berhasil mencetak gol. Ia melakukan selebrasi dengan menjabat tangan rekan setimnya. Akan tetapi, saat berjalan dan Ivar Jenner mencoba untuk menjabat tangan Ole Romeni, striker FC Utrecht itu justru tidak menyambutnya. Ole Romeni justru sibuk membersihkan tangannya dengan mengusap ke celana. Pada akhirnya, Ivar hanya menepuk tubuh rekan setimnya tersebut. Momen tersebut membuat netizen tanah air geram. Banyak yang menolak Ole Romeni untuk dinaturalisasi karena sikapnya tak respek kepada Ivar Jenner. Meski begitu, perlakuan netizen yang cepat menghujat pemain pernah dirasakan Elkan Baggett. Sebelum memilih jadi WNI, bek Ipswich Town itu sempat menolak gabung timnas Indonesia karena situasi pandemi COVID-19. Netizen langsung bereaksi dengan menyerang media sosial Elkan Baggett. Bek jangkung ini dianggap tidak nasionalis. Beruntung tidak lama setelah itu, Elkan Baggett akhirnya memantapkan diri menjadi WNI. Ia pun akhirnya debut di Piala AFF 2020 silam. Nasib Elkan Baggett tersebut bisa terjadi kepada Ole Romeni jika nantinya ia mantap dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Maka bisa saja dirinya akan memenangkan lagi hati publik sepak bola tanah air. Terlebih jika dirinya bisa menyuntikkan kualitas di lini serang timnas Indonesia. Pasalnya, Shin Tae-yong memang membutuhkan sosok striker haus gol. Shin Tae-yong bikin kejutan dengan mendatangkan pemain ini di lini depan skuad Garuda. Dengan masuknya pemain ini di skuad Garuda, maka bisa dipastikan lini depan skuad Garuda makin menggila. Siapakah pemain itu? Pemain tersebut adalah Daan Rots. Nama lengkapnya adalah Samuel Daniel Rots, pemain keturunan Indonesia yang lahir di Groenlo, Belanda, pada 25 Juli 2001. Daan Rots saat ini tergabung dalam klub FC Twente di era divisi Belanda. Diketahui, Daan Rots memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Palembang.
Dari kabar yang beredar, saat ini Daan Rots dan PSSI sudah sepakat untuk menjalani proses naturalisasi. Lini depan skuad Garuda memang masih perlu mendapat sokongan tenaga baru. STY masih mencari-cari sosok penyerang haus gol untuk memperkuat skuad Garuda. Daan Rots adalah pemain yang bisa menempati beberapa posisi. Dia bisa dimainkan di posisi sayap dan penyerang tengah. Daan Rots sendiri merupakan pemain yang lahir dan besar di Akademi FC Twente. Penampilan memukau di tim muda 20 membawa dirinya dipromosikan ke tim utama sejak musim 2020-2021. Sejak saat itu penampilannya terus meningkat tiap musim hingga menjadi pilihan utama di lini depan FC Twente. Musim lalu Daan Rots bermain sebanyak 33 pertandingan. Ia pun sukses mencetak 7 gol dan menyumbang 10 assist. Catatan ini terbilang cukup mentereng mengingat ketatnya persaingan di Liga Belanda. Melihat kemampuan yang dimiliki oleh pemain ini, maka bisa disebut dia sangat layak mendapatkan satu tempat di timnas Indonesia.